Seorang ayah miliuner melupakan anaknya yang sedang tidur di mobil di bawah terik matahari, sementara ia menghadiri rapat penting. Tertahan oleh sabuk pengaman dan kekurangan udara, bayi itu jatuh pingsan di dalam kendaraan yang hampir meledak. Namun, seorang gadis miskin yang menjual permen di lampu merah melihat asap dan melakukan hal yang tak terbayangkan. Ayah berlari keluar dan menyaksikan pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidupnya. Saksikan hingga akhir. Mentari Jakarta baru saja mengintip di antara gedung-gedung pencakar langit ketika Raden Bagaskara melirik jam tangannya dengan gelisah. Pukul 09.30 pagi, ia memiliki tepat 90 menit untuk memandikan Galih, putra semata wayangnya yang baru berusia 7 bulan, menyiapkan sarapan dan tiba di kantor pusat Bagaskara Group untuk rapat penting dengan investor dari Singapura. "Pak, maaf sekali, saya benar-benar tidak bisa datang hari ini." Suara Ibu Lastri, pengasuh Galih, terdengar lemah di telepon. "Demam saya belum juga turun." Bagaskara memijat pelipisnya. Sebagai CEO perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, ia tidak terbiasa menghadapi situasi di mana segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Sejak kepergian istrinya, dia yang memilih karier internasionalnya di atas keluarga, Bagaskara telah berusaha membangun sistem yang sempurna untuk mengurus Galih tanpa mengganggu bisnisnya yang terus berkembang. "Tidak apa-apa, Bu Lastri. Istirahat saja dulu. Saya bisa mengatasinya," jawabnya, meskipun ia sama sekali tidak yakin bagaimana caranya. Rumah mewahnya di kawasan elit Menteng terasa sangat sunyi. Bagaskara melangkah menuju kamar Galih, di mana bayi kecil itu sudah terbangun dan menggeliat di tempat tidurnya. Mata bulatnya yang berwarna coklat, warisan dari dia, menatap Bagaskara dengan polos. "Selamat pagi, jagoan," Bagaskara mengangkat anaknya dengan canggung. Ia jarang menghabiskan waktu berdua saja dengan Galih. Selalu ada pengasuh, selalu ada asisten rumah tangga, selalu ada orang lain yang menangani hal-hal kecil namun penting seperti mengganti popok atau menyiapkan susu. Dengan tergesa-gesa Bagaskara memandikan Galih yang tertawa riang saat air mengenai wajahnya. Untuk sesaat Bagaskara terpaku pada tawa itu. Kapan terakhir kali ia benar-benar memperhatikan tawa anaknya? Telepon genggamnya berdering, memecah momen tersebut. Asisten pribadinya, Bima, mengingatkan tentang rapat pagi ini. "Pak Bagaskara, tim dari Singapura sudah dalam perjalanan dari bandara. Mereka akan tiba di kantor sekitar pukul 08.30. Saya akan tiba tepat waktu," jawab Bagaskara singkat. Dengan satu tangan menggendong Galih, Bagaskara menyiapkan botol susu dan menyuapinya. Dengan terburu-buru, Galih seolah merasakan ketergesaan ayahnya, meminum susunya dengan cepat. Setelah mengganti popoknya, Bagaskara meletakkan Galih di kursi bayinya dan mengemas beberapa popok cadangan, botol susu, dan mainan ke dalam tas bayi. "Kita akan pergi ke kantor ayah hari ini, Galih," ujarnya sambil memasukkan beberapa dokumen penting ke dalam tas kerjanya. "Kamu bisa bermain di ruangan ayah sementara ayah rapat." Bagaskara mengangkat kursi bayi yang berisi Galih, yang sudah mulai mengantuk setelah minum susu, dan membawanya ke mobil SUV mewahnya. Ia memasang kursi bayi dengan hati-hati di kursi belakang, memastikan sabuk pengaman terpasang dengan benar. Galih sudah setengah tertidur, matanya berkedip lambat melawan kantuk. "Tidurlah, nak. Kita masih punya perjalanan 30 menit ke kantor," bisik Bagaskara sambil menutup pintu belakang mobilnya. Perjalanan dari Menteng ke kawasan bisnis Jakarta Pusat biasanya memakan waktu 30 menit, tapi pagi itu kemacetan tampak lebih parah dari biasanya. Bagaskara menekan klakson berkali-kali, frustrasi melihat barisan kendaraan yang hampir tidak bergerak. "Sial," gumamnya, melihat jam di dashboard mobilnya yang menunjukkan pukul 07.45. Ia membuka laptop dan mulai memeriksa presentasinya untuk rapat nanti, sesekali melirik ke jalan raya yang macet. Teleponnya berdering lagi, kali ini dari direktur keuangannya. "Pak, ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan sebelum bertemu dengan investor Singapura. Ada revisi terakhir pada proyeksi keuangan yang saya kirimkan tadi malam." "Saya hampir sampai.
Kita bicarakan di kantor, jawab Bagaskara sambil mengamati jalan yang mulai bergerak. Akhirnya setelah perjuangan melawan kemacetan Jakarta, mobil Bagaskara memasuki basement gedung Bagaskara Tower. Ia memarkirkan mobilnya di spot khusus CEO, tepat di samping lift eksekutif. Matanya langsung tertuju pada jam tangannya. Pukul 8.15. Masih ada waktu 15 menit sebelum rapat dimulai. Dengan tergesa-gesa, Bagaskara mengambil tas laptopnya, merapikan dasinya dan keluar dari mobil. Ia setengah berlari menuju lift, menekan tombol naik dan masuk begitu pintu terbuka. Di dalam lift yang mewah itu, Bagaskara merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, memeriksa penampilannya di cermin dinding lift, dan menghela napas panjang untuk menenangkan diri. Ini adalah rapat terpenting tahun ini, dengan potensi investasi sebesar 500 miliar rupiah untuk ekspansi Bagaskara Group ke pasar Asia Tenggara. Ketika lift tiba di lantai 50, Bima sudah menunggu dengan wajah cemas. "Pak, tim dari Singapura sudah tiba. Mereka sedang menunggu di ruang rapat utama," lapornya sambil menyerahkan setumpuk dokumen pada Bagaskara. "Bagus, mari kita mulai rapatnya," jawab Bagaskara penuh percaya diri. Melangkah cepat menuju ruang rapat. Namun baru beberapa langkah, Bagaskara tiba-tiba berhenti. Sesuatu terasa janggal. Ada yang terlupakan. Ia memeriksa tasnya, memastikan semua dokumen ada di tempatnya. Ponselnya ada di saku. Dompetnya aman di saku dalam jasnya. "Ada masalah, Pak?" tanya Bima, heran melihat bosnya yang biasanya sangat tenang dan terorganisir, tiba-tiba tampak bingung. Bagaskara menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Mari kita mulai rapatnya." Dengan langkah mantap, ia memasuki ruang rapat. Besar dengan pemandangan panorama Jakarta yang terhampar dari jendela kaca besar. 5 eksekutif dari Singapura berdiri menyambutnya. Senyum profesional terpasang di wajah Bagaskara saat ia menjabat tangan mereka satu persatu. "Selamat datang di Bagaskara Group. Saya Raden Bagaskara, CEO perusahaan ini. Mari kita mulai diskusi tentang masa depan teknologi di Asia Tenggara," ujarnya dengan penuh karisma. Sementara itu, di basement gedung yang mulai memanas di bawah terik matahari Jakarta, Galih masih tertidur lelap di kursi bayinya, terkunci di dalam mobil SUV mewah yang mulai menyerap panas matahari. Tidak ada yang menyadari keberadaan bayi mungil itu, tertinggal dan terlupakan oleh ayahnya yang sibuk meraih impian bisnisnya. Dan jauh di sisi lain kota Jakarta, di kawasan kumuh Kampung Melayu, seorang gadis kecil bernama Melati bersiap memulai harinya menjual permen di lampu merah demi membeli obat untuk ibunya yang sakit. Tanpa ia sadari, takdirnya akan segera bersinggungan dengan nasib seorang bayi yang ditinggalkan dalam panas yang mematikan. Matahari Jakarta semakin tinggi, mengirimkan gelombang panas yang menyengat ke seluruh penjuru kota. Di sebuah gubuk kecil di pinggiran Kampung Melayu, Melati sedang menyisir rambutnya yang panjang dengan jari-jarinya yang kecil. Usianya baru 6 tahun, namun sorot matanya menyiratkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. "Ibu, Melati berangkat dulu ya," bisiknya pada sosok wanita yang terbaring lemah di atas kasur tipis di sudut ruangan. Ibu Hapsari, yang baru berusia 32 tahun namun tampak jauh lebih tua karena penyakit ginjal kronis yang dideritanya, hanya mampu tersenyum lemah. "Hati-hati di jalan, nak. Jangan lupa makan siang, ada sedikit nasi dan tempe di atas meja." Melati mengangguk, meskipun ia tahu tidak akan menyentuh makanan itu. Makanan yang ada di rumah hanyalah untuk ibunya. Ia sendiri sudah terbiasa membeli sebungkus nasi dari warung terdekat dengan uang receh hasil menjual permen. Kadang jika beruntung, ada pengemudi mobil baik hati yang memberinya makanan. Dengan langkah ringan, Melati mengambil kotak permen lusuh yang disimpannya di bawah tempat tidur. Hari ini ia harus menjual lebih banyak permen. Obat ibunya hampir habis dan mereka butuh uang untuk membeli yang baru. Sejak ayahnya menghilang 3 tahun lalu, pergi untuk mencari kerja di Malaysia dan tidak pernah kembali, Melati telah menjadi tulang punggung keluarga kecil mereka. "Melati," panggil Ibu Hapsari sebelum gadis kecil itu keluar dari gubuk mereka.
Jangan terlalu lama di luar. Hari ini panas sekali. Iya, Bu, Melati akan pulang sebelum sore, jawabnya sambil mengecup kening ibunya yang berkeringat. Udara panas langsung menyergap Melati begitu ia melangkah keluar dari gubuk mereka. Kampung Melayu pada siang hari adalah pemandangan kontras yang nyata. Di satu sisi terdapat deretan gubuk-gubuk kecil yang berhimpit dan di kejauhan gedung-gedung pencakar langit Jakarta berdiri angkuh, seolah mengejek kemiskinan yang ada di hadapannya. Melati berjalan menyusuri ganggang sempit, menyapa beberapa tetangga yang ditemuinya. Ada Pak Joko yang sedang memperbaiki sepeda motornya yang tua, Bu Wati yang sedang menjemur pakaian, dan Dimas, anak tetangga yang seumuran dengannya, namun beruntung masih bisa bersekolah. "Mau kemana, Mel?" tanya Dimas yang sedang memainkan bola karet usang di depan rumahnya. "Mau jualan permen," jawab Melati singkat. "Kamu tidak sekolah?" "Sekolah libur hari ini. Gurunya rapat," jawab Dimas. "Hati-hati ya di jalan." Melati mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Ia memiliki rute tetap untuk menjual permennya, mulai dari lampu merah di dekat stasiun Manggarai, lalu bergerak ke arah Kuningan, dan jika masih ada waktu, ia akan sampai ke kawasan bisnis Jakarta, pusat, di mana banyak mobil mewah dan orang-orang kaya yang terkadang memberinya uang lebih. Perjalanan dari Kampung Melayu ke stasiun Manggarai memakan waktu sekitar 20 menit dengan jalan kaki. Melati sudah hafal setiap jalan pintas, setiap sudut, dan setiap peluang yang ada. Ia tahu kapan harus menyeberang jalan untuk menghindari preman yang sering meminta uang keamanan, atau kapan harus bersembunyi dari petugas ketertiban kota yang kadang melakukan razia anak jalanan. Ketika tiba di lampu merah pertama, Melati langsung beraksi. Dengan lincah, ia menyelip di antara mobil-mobil yang berhenti, menawarkan permen dengan senyuman manis yang jarang ditolak. "Permen, Pak?" "Permen, Bu." 5.000 saja 3 bungkus, tawarnya pada setiap jendela mobil yang terbuka. Beberapa menggeleng, beberapa memberinya uang tanpa mengambil permen, dan beberapa benar-benar membeli permennya. Setelah 2 jam bekerja di bawah terik matahari, Melati berhasil mengumpulkan sekitar 70.000 rupiah. Masih jauh dari cukup untuk membeli obat ibunya yang harganya mencapai 200.000 rupiah. "Aku harus ke Jakarta Pusat," gumamnya pada diri sendiri, memutuskan untuk mengambil rute yang lebih jauh, namun potensial menghasilkan uang lebih banyak. Dengan menumpang angkot yang dikemudikan oleh Pak Darto, tetangga yang baik hati dan sering memberinya tumpangan gratis, Melati tiba di kawasan bisnis Jakarta Pusat tepat ketika matahari berada di puncak tertingginya. Panas menyengat, namun Melati sudah terbiasa. Ia mengeluarkan topi usang dari sakunya dan mengenakannya untuk melindungi dari sengatan matahari. "Terima kasih, Pak Darto," ucapnya sambil melompat turun dari angkot. "Sama-sama, Mel, hati-hati ya." "Pulangnya naik angkot saya lagi saja," jawab Pak Darto ramah. Melati mengangguk dan mulai menyusuri trotoar yang ramai dengan karyawan kantor yang keluar untuk makan siang. Beberapa memberinya uang receh, beberapa membelikannya makanan, dan beberapa lainnya hanya berlalu tanpa menghiraukannya. Setelah beberapa jam berjalan di bawah terik matahari, Melati memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang di dekat sebuah gedung pencakar langit. Ia menghitung uang yang telah dikumpulkannya, 150.000 rupiah. Masih kurang 50.000 untuk membeli obat ibunya. Sedikit lagi gumamnya menyemangati diri sendiri. Saat itulah ia menyadari bahwa ia berada di dekat area parkir gedung pencakar langit tersebut. Beberapa mobil mewah terparkir di sana, termasuk sebuah SUV hitam mengilap yang tampak familiar. Melati sering melihat mobil-mobil seperti itu di lampu merah, dengan pengemudinya yang jarang membeli permen, namun terkadang memberinya uang receh. Dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak pembeli, Melati mendekati area parkir tersebut. Udara di sana terasa lebih panas, pantulan sinar matahari dari aspal, dan kaca gedung menambah intensitas panas yang sudah menyengat. Saat itulah Melati mencium bau aneh, seperti plastik atau karet yang terbakar. Matanya menyapu area parkir, mencari sumber bau tersebut, dan berhenti pada SUV hitam yang terparkir agak jauh dari mobil-mobil lainnya. Ada asap tipis yang keluar dari kap mobil tersebut. Didorong oleh rasa ingin tahu,
Melati mendekati mobil itu. Kaca mobil tersebut berembun dari dalam, seolah ada seseorang di dalamnya. Tapi bagaimana mungkin? Siapa yang akan duduk di dalam mobil yang terparkir di bawah terik matahari tanpa menghidupkan AC? Melati mengintip melalui kaca yang berembun. Awalnya ia tidak bisa melihat apa-apa, namun kemudian matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah kursi, bayi di kursi belakang, dan ada bayi di dalamnya. Ya Allah, serunya kaget. Tanpa pikir panjang, Melati mencoba membuka pintu mobil tapi terkunci. Ia berlari ke sisi lain mobil, mencoba semua pintu, tapi semuanya terkunci rapat. Panik menyergap Melati. Bayi itu tampak tidak bergerak, wajahnya merah padam, dan mobil semakin panas dengan setiap detik yang berlalu. Instingnya sebagai anak yang terbiasa bertahan hidup di jalanan langsung bekerja. Ia mencari sesuatu untuk memecahkan kaca mobil. Di dekat tempat sampah, Melati menemukan sebongkah batu yang cukup besar. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat batu tersebut. Berat untuk tangan kecilnya, tapi kekhawatiran akan nasib bayi di dalam mobil memberinya kekuatan ekstra. "Tolong, ada bayi di dalam mobil," teriaknya berharap ada orang dewasa yang mendengar dan membantu. Namun, area parkir itu tampaknya sepi pada jam makan siang. Semua orang berada di dalam gedung atau di restoran sekitar. Tidak ada pilihan lain. Dengan satu gerakan yang didorong oleh keputusasaan, Melati menghantamkan batu ke kaca jendela samping mobil. Kaca itu sangat keras. Pukulan pertama hanya membuat retakan kecil. Melati mencoba lagi, kali ini dengan lebih keras. Retakan membesar. Pada pukulan ketiga, kaca itu akhirnya pecah, mengirimkan serpihan kaca ke tangan Melati, membuatnya berdarah. Mengabaikan rasa sakit, Melati memasukkan tangannya melalui lubang yang ia buat, mencari tombol untuk membuka pintu. Jarinya bergerak cepat, dan akhirnya pintu terbuka. Gelombang panas menyeruak keluar dari mobil begitu pintu terbuka. Melati langsung mencapai kursi belakang, di mana bayi itu berada. Kulit bayi itu merah dan sangat panas saat disentuh. Matanya tertutup dan tubuhnya terkulai lemas. "Bangun adik kecil, bangun," seru Melati melepaskan sabuk pengaman yang menahan kursi bayi. Dengan hati-hati namun cepat, Melati mengangkat bayi itu dari kursi bayi dan membawanya keluar dari mobil yang panas. Bayi itu terasa sangat panas di tangannya, seolah ia baru saja dikeluarkan dari oven. Tepat ketika Melati berhasil mengeluarkan bayi itu dari mobil, api kecil mulai muncul dari bagian depan kendaraan. Asap semakin tebal, dan dalam hitungan detik api itu membesar, melahap bagian depan mobil dengan cepat. "Tolong, tolong!" teriak Melati sekuat tenaga, berlari menjauh dari mobil yang mulai terbakar, sambil menggendong bayi yang masih tidak sadarkan diri di tangannya. Di lantai 50 gedung pencakar langit, Raden Bagaskara sedang menjelaskan proyeksi keuntungan untuk kuartal berikutnya, ketika sebuah ingatan menghantamnya seperti sambaran petir. Galih, anaknya, di mobil, tertinggal, di bawah terik matahari Jakarta yang ganas. Wajahnya langsung pucat pasi, tanpa peduli pada presentasi yang sedang berlangsung atau tatapan bingung dari para investor Singapura. Bagaskara menjatuhkan pensilnya dan berlari keluar dari ruang rapat, meninggalkan Bima dan tim eksekutif lainnya dalam kebingungan. "Pak Bagaskara," panggil Bima, namun bosnya sudah menghilang di balik pintu. Bagaskara berlari menuju tangga darurat, terlalu tidak sabar untuk menunggu lift. Ia menuruni 50 lantai dengan kecepatan yang didorong oleh rasa panik dan penyesalan mendalam. Dalam benaknya hanya ada satu hal, Galih anaknya tertinggal di mobil panas sendirian. Bagaskara berlari menerobos lobi gedung mewah, Bagaskara Tower, mengabaikan panggilan resepsionis dan tatapan heran para karyawan. Keringat membasahi kemeja, mahalnya dasi sutranya melambai tidak beraturan. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, Galih putranya tertinggal di dalam mobil di bawah terik matahari Jakarta yang mematikan. "Pak Bagaskara, ada apa?" teriak Bima yang berhasil menyusulnya, namun Bagaskara seolah tuli. Ketika ia mencapai pintu utama gedung, pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di kejauhan, di area parkir khusus CEO,
Mobil SUV hitamnya dilalap, api, asap hitam mengepul tinggi dan kerumunan orang mulai berdatangan. "Galih!" teriaknya. Suaranya pecah oleh ketakutan yang luar biasa. Bagaskara berlari sekuat tenaga, menabrak beberapa orang dalam prosesnya. Tidak ada yang lebih penting saat ini selain mencapai mobilnya, mencapai putranya. Namun, api yang melahap mobilnya terlalu besar untuk ditembus. Panas menyengat wajahnya bahkan dari jarak beberapa meter. "Minggir, itu mobilku, anakku di dalamnya," teriaknya pada petugas keamanan yang mencoba menghalanginya mendekati mobil yang terbakar. "Tenang, Pak." Seorang petugas keamanan menahannya. "Tidak ada orang di dalam mobil. Seorang gadis kecil sudah mengeluarkan bayi yang ada di dalamnya." Kata-kata itu menghantam Bagaskara seperti ember air dingin. "Apa? Di mana mereka? Di mana anakku?" Petugas keamanan menunjuk ke arah sebuah bangku taman di pinggir area parkir, di mana seorang gadis kecil tampak sedang mendekap sesuatu atau seseorang di pangkuannya. Dengan langkah terhuyung, Bagaskara mendekati bangku tersebut. Di sana, seorang gadis berusia sekitar 6 tahun, dengan pakaian lusuh sedang mendekap Galih, yang masih tidak sadarkan diri. Tangan gadis itu berdarah, wajahnya kotor oleh jelaga, namun matanya memancarkan keteguhan yang luar biasa. Galih, Bagaskara, berlutut di hadapan mereka. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi anaknya yang merah dan panas. "Apa dia?" "Dia masih hidup," jawab gadis itu dengan suara tenang yang tidak sesuai dengan usianya. "Tapi sangat panas dan tidak bergerak. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang." Bagaskara mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Ia mengambil Galih dari pangkuan gadis itu, mendekapnya erat di dadanya. Ia bisa merasakan detak jantung putranya yang lemah dan napasnya yang pendek-pendek. "Siapa namamu?" tanyanya pada gadis kecil itu. "Melati," jawabnya singkat, meringis saat menggerakkan tangannya yang terluka. Kamu yang menyelamatkan anakku." Melati hanya mengangguk. Tidak ada kebanggaan atau harapan imbalan di matanya, hanya kekhawatiran, murni untuk bayi yang baru saja diselamatkannya. Suara sirin ambulans memecah ketegangan saat 2 unit ambulans dan sebuah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas medis bergegas mendekati mereka dan dalam hitungan detik, Galih sudah dibaringkan di atas tandu dengan masker oksigen menutupi wajah mungilnya. "Dehidrasi parah dan hipertermia," kata salah satu petugas medis setelah memeriksa Galih. "Kita harus segera membawanya ke rumah sakit." Bagaskara mengangguk, terlalu syok untuk merespon secara verbal. Ia hanya bisa mengikuti saat petugas medis mendorong tandu menuju ambulans. "Gadis ini juga perlu perawatan," kata petugas medis lainnya, menunjuk pada tangan Melati yang berdarah. "Ada luka dalam dan kemungkinan serpihan kaca di tangannya." "Aku baik-baik saja," bantah Melati, mencoba menarik tangannya. "Aku harus pulang. Ibuku sedang sakit dan menungguku di rumah." "Kamu ikut kami ke rumah sakit," kata Bagaskara dengan nada yang tidak bisa dibantah. "Aku akan mengurus ibumu. Di mana rumahmu?" Melati menatapnya dengan campuran kecurigaan dan keraguan. Selama hidupnya di jalanan, ia telah belajar untuk tidak mudah percaya pada orang asing, terutama orang kaya yang tampak peduli. "Aku harus kembali ke ibuku," tegasnya. "Dia sakit dan sendirian di rumah." Bagaskara berlutut, menatap mata Melati. Langsung, "Dengar Melati, kamu baru saja menyelamatkan nyawa anakku. Aku berhutang nyawa padamu, izinkan aku membantu. Kita bisa menjemput ibumu dan membawanya ke rumah sakit yang sama. Aku janji." Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuat Melati akhirnya mengangguk. Mungkin ketulusan yang tidak dibuat-buat, atau mungkin rasa putus asa yang sama yang ia rasakan setiap hari memikirkan kesehatan ibunya. "Kampung Melayu, Gang Melati nomor 7, katanya akhirnya. "Ibuku namanya Hapsari." Bagaskara mengangguk dan segera memberi instruksi pada Bima yang baru saja tiba di lokasi dengan wajah pucat. "Bima, tolong pergi ke alamat ini dan jemput seorang wanita bernama Hapsari. Bawa dia ke rumah sakit Medika. Katakan putrinya Melati menunggu di sana. Dan pastikan dia dibawa dengan nyaman. Dia sedang sakit." Bima mengangguk dan segera berlalu, sementara Bagaskara membantu Melati naik ke dalam ambulans yang sama dengan "Galih,
Petugas medis segera membersihkan dan membalut tangan Melati yang terluka sambil terus memantau kondisi Galih yang masih tidak sadarkan diri. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti keabadian bagi Bagaskara. Ia duduk di samping tandu anaknya, menggenggam tangan mungilnya yang terasa panas. Sementara petugas medis terus bekerja memasang infus dan memantau tanda-tanda vitalnya. Dia akan baik-baik saja, kata Melati tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiran Bagaskara. Dia anak yang kuat. Bagaskara menatap gadis kecil itu dengan takjub. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 6 tahun bisa begitu dewasa dan bijaksana? Dari mana kamu tahu, tanyanya lirih. Karena dia bertahan di dalam mobil panas itu cukup lama. Anak yang lemah tidak akan mampu, jawab Melati sederhana. Dan karena dia memiliki ayah yang, meskipun melakukan kesalahan, cukup peduli untuk berlari seperti orang gila ketika menyadari anaknya tertinggal. Kata-kata itu menusuk Bagaskara tepat di jantungnya. Kesalahan. Ya, ia telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Ia telah melupakan anaknya sendiri, meninggalkannya di dalam mobil panas demi sebuah rapat bisnis. Bagaimana mungkin ia bisa memaafkan dirinya sendiri? Ambulans akhirnya tiba di Rumah Sakit Medika, salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Tim medis sudah siap menyambut, dan Galih segera dibawa ke unit gawat darurat. Bagaskara mencoba mengikuti namun ditahan oleh seorang dokter. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Mohon tunggu di luar, kata dokter tersebut dengan tegas namun penuh pengertian. Bagaskara terpaksa menurut, mengikuti perawat lain yang membawa Melati ke ruang perawatan untuk menangani lukanya lebih lanjut. Ia duduk di kursi tunggu. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tangannya menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Bagaimana mungkin ia bisa begitu ceroboh? Bagaimana mungkin ia, Raden Bagaskara, CEO yang dikenal karena perhatiannya pada detail dan kemampuan manajemennya yang luar biasa, bisa melupakan hal paling berharga dalam hidupnya? 1 jam berlalu seperti 1 abad. Akhirnya seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat dan mendekati Bagaskara. Pak Bagaskara, panggil dokter itu. Bagaskara langsung berdiri, wajahnya pucat oleh ketakutan. Bagaimana kondisi anak saya? Dok, putra Anda mengalami dehidrasi parah dan hipertermia. Suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius saat dibawa ke sini. Kami sudah memberikan cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi dan menurunkan suhu tubuhnya secara bertahap, jelas dokter tersebut. Beruntung dia ditemukan tepat waktu, beberapa menit lebih lama di dalam mobil itu, dan ceritanya mungkin akan berbeda. Kata-kata dokter itu membuat lutut Bagaskara lemas. Ia hampir saja kehilangan Galih selamanya, dan semua itu karena kelalaiannya sendiri. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanyanya dengan suara bergetar. Ya, kami yakin dia akan pulih sepenuhnya. Anak-anak memiliki daya tahan yang luar biasa, tapi kami perlu memantaunya selama beberapa hari untuk memastikan tidak ada komplikasi neurologis akibat paparan panas yang ekstrim. Bagaskara mengangguk, rasa lega membanjiri seluruh tubuhnya. Bolehkah saya melihatnya? Tentu, dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif anak. Perawat akan mengantar Anda. Sebelum mengikuti perawat, Bagaskara teringat pada Melati. Bagaimana dengan gadis kecil yang dibawa bersama kami? Melati? Dia baik-baik saja, lukanya sudah dibersihkan dan dijahit. Tidak ada serpihan kaca yang tersisa di tangannya. Dia sangat berani untuk anak seusianya. Bahkan tidak menangis saat kami menjahit lukanya, jawab dokter itu dengan senyum kecil. Dia sedang menunggu ibunya di ruang perawatan. Bagaskara mengangguk dan mengikuti perawat menuju ruang perawatan intensif anak. Di sana Galih terbaring di ranjang kecil, dikelilingi berbagai monitor dan selang infus. Wajahnya tidak lagi merah padam, namun masih tampak pucat, matanya tertutup dalam tidur yang tenang. Dengan hati-hati, Bagaskara menggenggam tangan kecil anaknya, membungkuk untuk mengecup keningnya yang masih terasa sedikit hangat. Air mata jatuh di pipinya tanpa bisa ia tahan. Maafkan ayah, Galih, bisiknya. Maafkan ayah. Saat itulah mata Galih perlahan terbuka. Manik-manik coklat itu menatap Bagaskara dengan tatapan polos yang membuat hatinya terasa seperti diremas.
Galih tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ia hanya menatap ayahnya, seolah bertanya, "Mengapa kau meninggalkanku?" Dan Bagaskara tidak memiliki jawaban yang bisa ia berikan. Ruangan VIP Rumah Sakit Medika terasa terlalu sunyi bagi Bagaskara. Ia duduk di samping tempat tidur Galih, menatap putra kecilnya yang akhirnya tertidur setelah menerima pengobatan intensif selama beberapa jam. Monitor jantung berbunyi teratur, menegaskan bahwa kehidupan masih berdenyut dalam tubuh mungil itu, dan Bagaskara tidak pernah merasa begitu bersyukur mendengar bunyi monoton tersebut. Telepon genggamnya terus bergetar dengan panggilan dan pesan dari Bima dan anggota Dewan Direksi lainnya. Investor Singapura marah besar atas kepergiannya yang tiba-tiba, dan kesepakatan bernilai miliaran rupiah terancam batal. Namun untuk pertama kalinya dalam karirnya, Bagaskara tidak peduli. Ia mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku. Tatapannya tidak pernah lepas dari Galih. Ketukan pelan di pintu mengalihkan perhatiannya. Bima muncul dengan wajah lelah. Di belakangnya seorang wanita kurus dengan wajah pucat, sedang didorong di kursi roda oleh seorang perawat. "Pak, saya sudah membawa Ibu Hapsari, ibunya Melati," lapor Bima. Dokter sudah memeriksanya dan memutuskan untuk merawatnya di rumah sakit ini juga. Kondisinya cukup mengkhawatirkan. Bagaskara mengangguk dan berdiri, mendekati Ibu Hapsari yang tampak lemah, namun matanya memancarkan kekhawatiran mendalam. "Di mana Melati? Di mana putriku?" tanya Hapsari dengan suara bergetar. "Dia baik-baik saja, Bu," jawab Bagaskara dengan lembut. "Dia sedang dirawat karena luka di tangannya. Sebentar lagi kita akan melihatnya." Hapsari menatap Bagaskara dengan campuran kecurigaan dan kekhawatiran. "Siapa Anda? Apa yang terjadi pada Melati?" Bagaskara menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. "Nama saya Raden Bagaskara. Putri Anda, Melati. Dia menyelamatkan nyawa anak saya. Dia seorang pahlawan." Ia kemudian menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana ia melupakan Galih di dalam mobil, bagaimana Melati menemukannya dan memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkannya, bahkan saat mobil itu mulai terbakar. Air mata mengalir di pipi Bagaskara tanpa ia sadari saat menceritakan kejadian tersebut. "Saya berhutang nyawa pada putri Anda, Bu Hapsari," kata Bagaskara, suaranya bergetar. "Jika bukan karena Melati, anak saya pasti sudah tiada." Hapsari terdiam mencerna semua informasi ini. Sebagai seorang ibu, ia bisa merasakan penderitaan Bagaskara, namun sebagai seorang yang hidup dalam kemiskinan, ia juga curiga akan motif di balik semua kebaikan mendadak ini. "Kami tidak butuh belas kasihan, Pak," katanya akhirnya. "Melati hanya melakukan apa yang diajarkan oleh almarhum ayahnya, menolong sesama yang kesulitan." "Ini bukan belas kasihan, Bu," sanggah Bagaskara. "Ini tanggung jawab saya. Saya berhutang pada putri Anda, dan saya ingin memastikan Anda berdua mendapatkan perawatan terbaik." Sebelum Hapsari bisa menjawab, seorang perawat masuk dan memberitahu bahwa Melati sudah bisa dikunjungi. Bagaskara meminta Bima untuk tetap di kamar Galih, sementara ia mendorong kursi roda Hapsari menuju kamar putrinya. Melati sedang duduk di tempat tidur rumah sakit, tangannya dibalut perban tebal. Matanya melebar saat melihat ibunya memasuki ruangan. "Ibu," serunya, turun dari tempat tidur dan berlari memeluk ibunya. "Ibu baik-baik saja?" Hapsari menangis sambil memeluk putrinya erat-erat. "Ibu yang harusnya bertanya begitu, Nak. Tanganmu." "Hanya luka kecil, Bu," jawab Melati ringan, meskipun Bagaskara tahu dari laporan dokter bahwa luka itu cukup dalam dan membutuhkan belasan jahitan. "Ibu tidak perlu khawatir." Bagaskara menatap interaksi ibu dan anak itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kasih sayang yang begitu murni di antara mereka, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia berikan pada Galih. "Melati," panggil Bagaskara lembut. "Terima kasih telah menyelamatkan Galih. Dia masih hidup berkat keberanianmu." Melati mengangguk sederhana. "Bagaimana keadaannya?" "Dia akan baik-baik saja berkat kamu," jawab Bagaskara. "Dokter bilang dia butuh istirahat beberapa hari di rumah sakit." "Syukurlah."
kata Melati dengan senyum kecil. Dia bayi yang lucu. Bagaskara merasa tenggorokannya tercekat oleh emosi yang tidak bisa ia jelaskan. Gadis kecil ini, yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan, memiliki kemurnian hati yang mungkin tidak akan pernah ia temukan di dunia bisnis yang selama ini menjadi fokus hidupnya. Melati Bu Hapsari, kata Bagaskara setelah berhasil mengendalikan emosinya. Saya ingin membantu kalian, bukan sebagai balas budi, tapi karena saya peduli. Izinkan saya menanggung semua biaya pengobatan dan membantu kalian mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Hapsari tampak akan menolak, namun Bagaskara melanjutkan. Ini bukan soal uang, Bu. Ini soal kemanusiaan. Melati telah mengajarkan saya apa artinya menjadi manusia hari ini. Izinkan saya melakukan ini, bukan untuk Anda, tapi untuk diri saya sendiri. Untuk menebus kesalahan saya. Ada ketulusan dalam kata-kata Bagaskara yang akhirnya meluluhkan keraguan Hapsari. Dengan berat, ia mengangguk. Baiklah, Pak, tapi saya tidak mau berutang. Begitu saya sembuh, saya akan bekerja untuk membayar semua ini. Kita bisa bicarakan. Itu nanti, jawab Bagaskara diplomatik. Sekarang yang terpenting adalah kesehatan Anda dan Melati. 2 hari berlalu dengan cepat. Kondisi Galih membaik dengan pesat dan dokter memutuskan bahwa ia bisa dipulangkan dalam 1 atau 2 hari lagi. Bagaskara hampir tidak pernah meninggalkan sisi putranya, bekerja dari laptop saat Galih tidur, dan bermain dengannya saat ia bangun. Untuk pertama kalinya ia benar-benar hadir sebagai seorang ayah. Kondisi Hapsari ternyata lebih serius dari yang mereka kira. Dokter mendiagnosa bahwa ia menderita gagal ginjal kronis stadium lanjut dan membutuhkan dialisis rutin serta kemungkinan transplantasi ginjal di masa depan. Tanpa ragu, Bagaskara menyetujui semua prosedur medis yang dibutuhkan, tidak peduli berapapun biayanya. Melati, dengan tangan yang masih dibalut perban, sering mengunjungi kamar Galih. Ada ikatan khusus yang terbentuk antara gadis kecil itu dan bayi yang diselamatkannya. Galih selalu tersenyum lebar saat melihat Melati. Tangan mungilnya terulur ingin digendong olehnya. Dia menyukaimu, kata Bagaskara saat Melati bermain dengan Galih sore itu. Melati tersenyum. Aku juga menyukainya. Dia sangat lucu. Kamu hebat dengan anak-anak. Apa kamu suka sekolah, Melati? Tanya Bagaskara, mencoba mengenal gadis kecil itu lebih jauh. Senyum Melati memudar. Aku tidak sekolah, Paman. Tidak ada uang untuk itu. Kata-kata itu menusuk hati Bagaskara. Di tengah kemajuan Jakarta, masih ada anak-anak seperti Melati yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dasar karena kemiskinan. Bagaimana kalau kamu mulai sekolah bulan depan, tawar Bagaskara. Aku akan mendaftarkanmu di sekolah bagus dekat rumah barumu nanti. Mata Melati berbinar. Benarkah aku bisa sekolah? Tentu saja, kamu gadis yang pintar, Melati. Kamu harus mendapatkan pendidikan yang baik. Melati memeluk Bagaskara secara spontan, sesuatu yang membuat pria itu tertegun. Sudah berapa lama ia tidak merasakan pelukan tulus seperti ini? Sore itu, saat Melati kembali ke kamar ibunya, Bagaskara menghubungi agen real estate kepercayaannya. Ia memerintahkan untuk mencari rumah kecil, namun nyaman di daerah yang baik, tidak terlalu jauh dari kantornya. Ia juga meminta Bima untuk mengurus segala keperluan untuk mendaftarkan Melati di sekolah terbaik di daerah tersebut. Pastikan semua siap dalam 2 minggu, instruksinya pada Bima. Aku ingin mereka bisa pindah begitu keluar dari rumah sakit. Baik, Pak, jawab Bima. Tapi, bagaimana dengan kesepakatan Singapura? Mereka masih menunggu keputusan final Bapak. Bagaskara terdiam sejenak. Kesepakatan yang dulunya tampak sangat penting, itu kini terasa sangat sepele dibandingkan dengan nyawa putranya dan kebaikan hati Melati. Beritahu mereka bahwa kita perlu meninjau kembali beberapa poin, jawabnya akhirnya. Jika mereka tidak bisa menunggu, mereka bebas mencari mitra lain. Bima tampak terkejut, namun cukup profesional untuk tidak memperlihatkannya. Baik, Pak. Akan saya sampaikan. Malam itu setelah Galih tertidur pulas, Bagaskara duduk di samping tempat tidurnya, merenungkan bagaimana hidupnya berubah dalam beberapa hari terakhir. Kesalahan terbesarnya, melupakan Galih di mobil
nyaris merenggut nyawa putranya. Namun, dari kesalahan itu, ia menemukan keajaiban dalam sosok Melati, seorang gadis kecil yang mengingatkannya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Teleponnya berdering pelan, nomor tidak dikenal. Halo, jawabnya dengan suara rendah, tidak ingin membangunkan Galih. Bagaskara, ini dia. Suara itu menghantam Bagaskara seperti ombak dingin. Dia, mantan istrinya, Ibu Galih, yang telah meninggalkan mereka demi karier internasionalnya. Ada apa? Tanyanya berusaha menjaga suaranya tetap netral. Aku mendengar tentang kejadian itu. Galih, apakah dia baik-baik saja? Tanya dia, suaranya terdengar cemas. Dia baik-baik saja. Hampir pulih sepenuhnya, jawab Bagaskara singkat. Bagus, aku akan pulang besok. Aku ingin melihatnya. Bagaskara terdiam sejenak. 2 tahun. Sudah 2 tahun dia pergi, hampir tidak pernah menghubungi, hanya sesekali mengirim hadiah untuk Galih di ulang tahunnya. Dan kini, saat kabar tentang insiden itu tersebar, ia tiba-tiba ingin kembali. Tidak perlu repot-repot, kata Bagaskara akhirnya. Kami baik-baik saja. Dia anakku juga, Bagas, sergah dia. Aku berhak melihatnya. Berhak? Bagaskara tertawa pahit. Kamu meninggalkannya saat dia baru berusia 3 bulan dia. Kamu melepaskan hakmu saat itu. Ada keheningan panjang sebelum dia berbicara lagi. Suaranya bergetar. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Kumohon, beri aku kesempatan. Bagaskara melirik Galih yang tertidur pulas. Apa yang terbaik untuk anaknya? Apakah kehadiran dia akan membawa kebaikan atau hanya akan membawa kebingungan baru? Datanglah ke rumah sakit Medika besok pagi, katanya akhirnya. Kita akan bicarakan ini secara dewasa demi Galih. Setelah menutup telepon, Bagaskara merasa kepalanya pening. Pertemuan dengan dia besok pasti akan membawa komplikasi baru. Tapi entah mengapa, ia tidak lagi merasa takut atau marah seperti dulu. Insiden dengan Galih dan pertemuannya dengan Melati telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Ia telah melihat apa yang benar-benar berharga dalam hidup, dan itu memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan perlahan, Bagaskara mencium kening Galih. Ayah berjanji akan selalu melindungimu, nak, bisiknya. Mulai sekarang, kamu adalah prioritas utama ayah, selalu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raden Bagaskara, sang taipan bisnis yang terkenal dengan keteguhannya, membuat janji yang ia tahu tidak akan pernah ia ingkari. Pagi itu, rumah sakit Medika terasa berbeda bagi Bagaskara. Koridor-koridor yang biasanya terasa steril dan dingin kini tampak lebih hidup, seolah ia melihatnya dengan mata yang baru. Mungkin karena ia tahu dia akan datang, atau mungkin karena ia telah belajar melihat kehidupan dengan cara yang berbeda dalam beberapa hari terakhir. Galih bermain di tempat tidurnya, tangan mungilnya menggapai-gapai mainan yang digantung Bagaskara di atasnya. Kondisinya telah membaik secara signifikan dan dokter berencana memulangkannya besok. Tidak ada tanda-tanda kerusakan permanen akibat insiden tersebut, sesuatu yang membuat Bagaskara tidak henti-hentinya bersyukur. Ketukan halus di pintu mengalihkan perhatiannya. Ia mengira itu Melati, yang biasanya datang di pagi hari untuk bermain dengan Galih. Namun sosok yang muncul di ambang pintu membuat napasnya tercekat. Dia berdiri di sana, secantik yang Bagaskara ingat. Rambutnya kini dipotong pendek dengan gaya internasional. Pakaiannya bergaya Eropa yang mahal, namun wajahnya tetap wajah yang pernah ia cintai dulu. Mata mereka bertemu, dan ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu, campuran penyesalan, kerinduan, dan kecanggungan. Hai, sapa dia pelan, matanya beralih pada Galih yang masih asyik bermain, tidak menyadari kehadiran ibunya. Hai, balas Bagaskara singkat, berdiri dari kursinya. Kamu datang lebih awal. Dia melangkah masuk dengan ragu, matanya tidak lepas dari Galih. Dia sudah besar sekali. Bisiknya, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. Hampir tidak kukenali. 2 tahun bisa membuat banyak perubahan, kata Bagaskara, tidak bisa menyembunyikan nada pahit dalam suaranya. Dia meringis mendengar komentar itu, namun tidak membantah. Ia perlahan mendekati tempat tidur Galih.
Tangisnya hampir pecah saat bayi itu akhirnya menoleh dan menatapnya dengan mata coklat besar yang identik dengan miliknya. "Hai sayang," bisik dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Galih. "Ini, Mama." Galih menatapnya dengan bingung lalu menoleh pada Bagaskara, seolah bertanya siapa wanita asing ini. Reaksi itu jelas menyakiti dia yang menarik tangannya kembali dengan canggung. "Dia tidak mengenalku," katanya lirih. "Apa yang kamu harapkan?" tanya Bagaskara. "Kamu pergi saat dia baru berusia 3 bulan. Dia tidak punya ingatan tentangmu." Dia menggigit bibirnya, menahan air mata. "Aku tahu aku salah, Bagas. Aku tidak pernah berhenti memikirkan kalian. Tapi kamu tetap pergi," kata Bagaskara datar, "dan tetap tinggal di sana selama 2 tahun. "Aku melakukan apa yang kupikir terbaik saat itu," jawab dia. "Karirku sedang di puncak. Kesempatan di Paris tidak akan datang 2 kali. Dan Galih juga tidak akan bayi 2 kali, balas Bagaskara. "Kamu melewatkan semua momen pentingnya. Saat dia pertama kali tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, mengucapkan kata pertamanya. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruangan itu. Galih seolah merasakan ketegangan di antara kedua orang tuanya, mulai gelisah dan mengeluarkan suara merengek. "Aku tidak kesini untuk bertengkar, Bagas," kata dia akhirnya. "Aku kesini karena khawatir tentang Galih. Dan karena aku ingin memperbaiki kesalahanku." Sebelum Bagaskara bisa menjawab, pintu kamar terbuka lagi, dan Melati muncul dengan senyum cerah yang langsung pudar begitu melihat situasi tegang di dalam ruangan. "Maaf, aku akan kembali nanti," katanya, berbalik untuk pergi. "Tidak, Melati, masuklah," panggil Bagaskara cepat. Ia bisa melihat Galih langsung tersenyum lebar saat melihat Melati, tangannya terulur ke arah gadis kecil itu. Melati masuk dengan ragu, mata coklat besarnya bergantian menatap Bagaskara dan dia dengan penuh tanya. "Dia, ini Melati," kata Bagaskara. "Dia yang menyelamatkan Galih dari mobilku." "Melati, ini dia, Ibu Galih." Mata dia melebar mendengar ini. Tentu saja ia telah mendengar tentang insiden tersebut. Berita tentang CEO Bagaskara Group yang melupakan anaknya di dalam mobil sudah menjadi gosip panas di kalangan elitis Jakarta. Namun ia tidak pernah mendengar detail tentang siapa yang menyelamatkan Galih. Kamu yang menyelamatkan anakku?" tanya dia, menatap Melati dengan tidak percaya. Gadis kecil berusia 6 tahun, dengan pakaian rumah sakit dan tangan dibalut perban ini, sama sekali tidak terlihat seperti pahlawan. Dalam bayangannya, Melati hanya mengangguk sederhana, lalu berjalan ke arah Galih yang masih mengulurkan tangan padanya. Dengan lembut ia mengambil mainan yang terjatuh dan memberikannya kembali pada bayi itu, yang langsung tertawa riang. "Dia sangat menyukaimu," komentar dia, takjub melihat interaksi keduanya. "Mereka punya ikatan khusus," kata Bagaskara. "Melati mengunjunginya setiap hari, dan Galih selalu menunggu kedatangannya." Ada sesuatu dalam cara Bagaskara berbicara tentang Melati yang membuat dia menatapnya dengan tatapan penasaran. "Kamu juga tampak dekat dengannya." Bagaskara mengangguk. "Dia mengajarkanku banyak hal dalam beberapa hari ini. Tentang keberanian, tentang ketulusan, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup." "Dan apa itu?" tanya dia. "Keluarga," jawab Bagaskara singkat. "Sesuatu yang selalu kuabaikan demi perusahaan." Kata-kata itu menusuk dia lebih dari yang ia duga. Bukankah itu juga alasannya meninggalkan Galih? Demi karir, demi ambisi, demi pengakuan dunia. Pintu terbuka lagi dan kali ini Bima muncul dengan ekspresi serius. "Pak, ada kabar dari dokter tentang Ibu Hapsari," katanya, melirik sekilas pada dia dengan bingung. "Ada apa?" tanya Bagaskara, langsung waspada. "Apa terjadi sesuatu?" Melati, yang sedang bermain dengan Galih, langsung menoleh dengan mata penuh kekhawatiran. "Ibuku kenapa?" "Dokter ingin berbicara dengan Anda secara pribadi," kata Bima. "Ini tentang hasil tes terakhir." Bagaskara mengangguk, lalu berpaling pada Melati. "Aib, aku akan pergi sebentar untuk bicara dengan dokter ibumu. Kamu tetap di sini dengan Galih, ya?" Melati mengangguk, meskipun kekhawatiran jelas terpancar di wajahnya yang mungil. "Dia, kamu bisa tetap di sini juga. Ini kesempatan bagus untuk..."
Mengenal Galih lagi, kata Bagaskara sebelum keluar bersama Bima. Dia menatap kepergian Bagaskara dengan perasaan campur aduk, lalu kembali menatap Melati dan Galih yang kini bermain bersama di tempat tidur. Ada sesuatu yang mencengkeram hatinya melihat interaksi keduanya, sebuah ikatan yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang ia tidak miliki dengan putranya sendiri. Jadi, kamu Melati, kata dia, mencoba memulai percakapan. Berapa usiamu? 6 tahun, sejawab Melati singkat, tanpa mengalihkan perhatiannya dari Galih. Dan kamu yang menemukan Galih di mobil. Melati mengangguk. Aku melihat asap dari mobil itu, dan aku mencium bau terbakar. Saat aku melihat ke dalam, ada Galih di sana. Dia meringis membayangkan anaknya terkurung dalam mobil panas, sendirian. Itu pasti menakutkan. Ya, jawab Melati sederhana. Tapi aku lebih takut kalau tidak bisa mengeluarkannya. Mobilnya sangat panas, dan Galih sudah tidak bergerak. Air mata menggenang di mata dia. Betapa dekatnya ia kehilangan putranya untuk selamanya. Putra yang bahkan tidak ia kenal dengan baik. Terima kasih, bisiknya, suaranya tercekat. Terima kasih telah menyelamatkan anakku. Melati akhirnya mengalihkan pandangannya dari Galih dan menatap dia. Ada sesuatu dalam tatapan anak itu yang membuat dia merasa seperti sedang ditelanjangi. Tatapan yang terlalu bijak, terlalu dalam untuk anak seusianya. Kamu ibunya Galih, kata Melati. Bukan pertanyaan melainkan pernyataan. Tapi kamu tidak tinggal bersamanya. Dia tertegun mendengar pernyataan langsung itu. Ya, jawabnya akhirnya. Aku bekerja di luar negeri. Ibuku juga bekerja, kata Melati. Tapi dia selalu pulang, setiap hari. Kata-kata sederhana itu menusuk dia tepat di jantungnya. Dari mulut anak kecil, kebenaran selalu terdengar lebih jujur dan lebih menyakitkan. Kadang orang dewasa membuat keputusan yang sulit, kata dia, mencoba menjelaskan. Kadang kita harus memilih antara keluarga dan pekerjaan. Kenapa harus memilih? Tanya Melati dengan polosnya. Pak Bagaskara punya pekerjaan penting, tapi sekarang dia selalu ada untuk Galih. Dia tidak memiliki jawaban untuk itu. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kompleksitas kehidupan orang dewasa pada anak berusia 6 tahun ketika ia sendiri mulai mempertanyakan keputusannya? Sementara itu, di ruangan dokter, Bagaskara duduk dengan wajah serius mendengarkan penjelasan Dr. Surya, spesialis ginjal yang menangani Hapsari. Kondisi Ibu Hapsari semakin memburuk, Pak Bagaskara, jelas dokter. Kedua ginjalnya sudah hampir tidak berfungsi. Dia membutuhkan transplantasi ginjal secepatnya. Kalau begitu lakukan, kata Bagaskara tegas. Cari donor yang cocok. Saya akan menanggung semua biayanya. Dr. Surya menggeleng. Tidak semudah itu, Pak. Menunggu donor bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan kondisi Ibu Hapsari mungkin tidak bisa menunggu selama itu. Lalu apa solusinya, Dok? Tanya Bagaskara. Kekhawatiran jelas terdengar dalam suaranya. Donor hidup adalah opsi terbaik saat ini. Biasanya dari keluarga dekat yang memiliki kecocokan genetik tinggi. Apakah Ibu Hapsari memiliki saudara kandung? Bagaskara menggeleng. Setahu saya tidak. Suaminya sudah meninggal dan dia tidak punya saudara. Hanya ada Melati, putrinya. Melati terlalu kecil untuk menjadi donor, kata Dr. Surya. Kita perlu mencari alternatif lain. Bagaskara terdiam sejenak, pikirannya berpacu. Bagaimana dengan saya, Dok? Apakah saya bisa menjadi donor? Dr. Surya menatapnya dengan terkejut. Anda, Pak? Tapi Anda tidak ada hubungan darah dengan pasien. Tapi itu mungkin, kan? Meskipun kemungkinan kecocokannya lebih kecil, desak Bagaskara. Secara teori, ya, tapi prosesnya panjang. Ada banyak tes yang harus dilakukan untuk menentukan kecocokan. Dan bahkan jika cocok, operasi transplantasi ginjal bukanlah prosedur yang sederhana. Ada risiko untuk donor juga. Saya tidak peduli dengan risikonya, kata Bagaskara tegas. Saya ingin membantu. Mulai tes apapun yang diperlukan, Dok, secepat mungkin. Dr. Surya menatap Bagaskara dengan campuran kebingungan dan kekaguman. Maaf jika saya lancang, Pak, tapi mengapa Anda bersedia melakukan ini? Setahu saya, Anda baru mengenal keluarga ini beberapa hari. Bagaskara terdiam sejenak,
menatap keluar jendela di mana kota Jakarta terhampar dengan segala hiruk-pikuknya. "Karena mereka mengajarkan saya arti sebenarnya dari kehidupan, Dok," jawabnya akhirnya. "Melati menyelamatkan nyawa anak saya tanpa berpikir dua kali, meskipun ia tidak mengenal kami. Sekarang giliran saya untuk melakukan hal yang sama." Dr. Surya mengangguk dengan penuh pengertian. "Baiklah, Pak. Saya akan mengatur semua tes yang diperlukan, tapi saya tidak bisa menjanjikan apapun. Kecocokan donor ginjal sangat spesifik. Saya mengerti, tapi kita harus mencoba." Ketika Bagaskara kembali ke kamar Galih, ia menemukan pemandangan yang tidak ia duga. Dia dan Melati sedang duduk di samping tempat tidur Galih, tampak terlibat dalam percakapan serius. Galih sendiri tampak tertidur pulas di tempat tidurnya. "Jadi kamu tidak pernah sekolah?" Bagaskara mendengar dia bertanya. "Belum," jawab Melati. "Tapi Pak Bagaskara berjanji akan mendaftarkanku sekolah bulan depan." Dia menoleh saat mendengar langkah Bagaskara. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sebuah pengakuan mungkin atau pemahaman baru. "Bagaimana keadaan Ibu Melati?" tanya dia segera. Bagaskara menatap Melati dengan hati-hati, mencari kata-kata yang tepat. "Ibumu butuh pengobatan khusus, Melati. Dokter sedang melakukan semua yang mereka bisa." "Apa ibuku akan sembuh?" tanya Melati. Matanya penuh harap dan kekhawatiran. "Kita akan melakukan segalanya untuk memastikan itu," jawab Bagaskara, berusaha terdengar optimis. "Aku sudah berbicara dengan dokter tentang beberapa pilihan pengobatan." Melati mengangguk menerima jawaban itu meskipun jelas ia tahu ada yang disembunyikan Bagaskara. "Bolehkah aku melihat ibuku sekarang?" "Tentu." "Bima akan mengantarmu," kata Bagaskara, memberi isyarat pada Bima yang menunggu di dekat pintu. Setelah Melati pergi, dia langsung bertanya, "Seburuk apa?" "Buruk," jawab Bagaskara jujur. "Dia membutuhkan transplantasi ginjal segera." "Dan kamu berencana menjadi donor," tebak dia. Bukan pertanyaan melainkan pernyataan. Bagaskara menatapnya dengan terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Aku masih mengenalmu, Bagas," kata dia lembut. "Kamu selalu seperti itu. Sekali kamu peduli pada seseorang, kamu akan melakukan apapun untuk mereka." Ada keheningan yang aneh di antara mereka, dipenuhi oleh kata-kata yang tidak terucap dan penyesalan yang tidak terungkapkan. "Aku salah tentangmu," kata dia akhirnya. "Aku selalu mengira kamu tidak bisa menjadi ayah yang baik karena terlalu sibuk dengan perusahaanmu. Tapi melihatmu dengan Galih, dengan Melati, aku salah. Aku memang bukan ayah yang baik," akui Bagaskara. "Insiden itu membuktikannya. Aku melupakan anakku sendiri di mobil dia. Aku hampir membunuhnya karena kecerobohanku. Tapi kamu belajar dari kesalahanmu," kata dia. "Itu yang terpenting." Bagaskara menatap dia dengan tatapan yang sulit dibaca. "Dan kamu, apakah kamu juga belajar dari kesalahanmu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menuntut jawaban yang belum siap diberikan dia. Di luar jendela, langit Jakarta mulai berubah. Warna mengantarkan senja yang membawa perubahan tak terduga dalam takdir mereka semua. 3 bulan telah berlalu sejak hari nahas itu. Jakarta memasuki musim hujan, menggantikan terik matahari dengan curahan air yang membersihkan udara kota yang biasanya berpolusi. Di sebuah rumah mungil namun nyaman di kawasan Kemang, Melati sedang bersiap untuk hari pertamanya di sekolah baru. "Ibu, bagaimana penampilanku?" tanyanya, berputar di depan Hapsari yang duduk di kursi roda. Hapsari tersenyum lembut, merapikan kerah seragam putri kecilnya. "Cantik sekali, sayang. Kamu akan menjadi murid terpintar di sekolah itu." Melati tersenyum lebar, kegembiraan terpancar di wajahnya yang kini terlihat lebih sehat dan berseri-seri. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Tidak ada lagi menjual permen di bawah terik matahari. Kini, ia adalah seorang anak sekolah dengan seragam baru, sepatu mengkilat, dan tas punggung berisi buku-buku baru yang harum. "Apa Pak Bagaskara jadi mengantarku hari ini?" tanya Melati. Matanya berbinar penuh harap. "Tentu saja," jawab Hapsari. "Dia sudah berjanji, kan? Dan kamu tahu Pak Bagaskara selalu menepati janjinya."
Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Melati bergegas membuka pintu dan bersorak gembira melihat Bagaskara berdiri di sana dengan Galih dalam gendongannya. "Paman Bagas!" seru Melati memeluk kaki pria itu dengan erat. Bagaskara tertawa, sesuatu yang kini sering ia lakukan. Tawa yang tulus dan lepas, bukan tawa sopan dan terkendali yang biasa ia tampilkan di rapat-rapat bisnis. "Siap untuk hari besar?" tanyanya, mengacak rambut Melati dengan sayang. "Siap," jawab Melati bersemangat, lalu mengalihkan perhatiannya pada Galih yang mengulurkan tangan padanya. "Hai Galih, kamu juga tampan hari ini." Galih, yang kini berusia 10 bulan, tertawa riang dan berceloteh dalam bahasa bayinya sendiri. Ikatan antara ia dan Melati semakin kuat setiap hari, seolah-olah mereka memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain. Bagaskara masuk ke dalam rumah dan menyapa Hapsari. "Bagaimana perasaanmu hari ini, Sari?" "Lebih baik," jawab Hapsari dengan senyum lemah. Obat barunya cukup membantu dengan mual di pagi hari. Bagaskara mengangguk, matanya menyiratkan kekhawatiran yang ia coba sembunyikan. Kondisi Hapsari telah stabil berkat perawatan intensif dan dialisis rutin, namun transplantasi ginjal tetap menjadi kebutuhan mendesak. Sayangnya, tes kecocokan menunjukkan bahwa Bagaskara bukanlah donor yang kompatibel dan pencarian donor lain masih berlangsung. "Ayo berangkat," seru Melati, menarik tangan Bagaskara dengan tidak sabar. "Aku tidak mau terlambat di hari pertama." Bagaskara tertawa. "Tentu, putri kecil, tapi sebelumnya..." Ia meletakkan Galih di pangkuan Hapsari dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Ini hadiah kecil untuk hari pertamamu." Mata Melati melebar saat membuka kotak itu dan menemukan sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk bintang. "Ini untukku, agar kamu selalu ingat untuk menggapai bintang-bintang," kata Bagaskara lembut. "Tidak ada yang tidak mungkin untukmu, Melati." Air mata kebahagiaan menggenang di mata Melati saat ia memeluk Bagaskara erat-erat. "Terima kasih, Paman. Aku janji akan belajar dengan giat." Perjalanan ke sekolah dipenuhi dengan celoteh riang, Melati tentang semua hal yang ingin ia pelajari dan teman-teman baru yang mungkin akan ia temui. Bagaskara mendengarkan dengan senyum di wajahnya, sesekali melirik ke spion untuk melihat Galih yang duduk dengan aman di kursi bayinya, bermain dengan mainan kesukaannya. Dulu, ia akan menghabiskan pagi seperti ini dengan panggilan konferensi atau membaca laporan terbaru tentang pasar saham. Kini mengantar Melati ke sekolah dan menghabiskan waktu dengan Galih terasa jauh lebih berharga daripada semua kesuksesan bisnisnya. Setelah mengantar Melati ke sekolah barunya, momen yang emosional di mana gadis kecil itu dengan berani melangkah masuk ke dunia baru dengan kepala tegak. Bagaskara mengemudi kembali ke rumahnya di Menteng. Rumah yang dulu terasa terlalu besar dan kosong kini dipenuhi dengan suara, tawa dan kehangatan. "Kita pulang, Galih," katanya pada putranya yang mulai mengantuk di kursi belakang. "Ada seseorang yang menunggu kita di rumah." Ketika mereka tiba, dia sudah menunggu di teras dengan senyum hangat menyambut kedatangan mereka. Ya dia, yang setelah banyak pembicaraan panjang dan refleksi mendalam, memutuskan untuk kembali ke Jakarta, meski tidak kembali sebagai istri Bagaskara. "Bagaimana hari pertama Melati?" tanya dia, mengambil Galih dari gendongan Bagaskara. "Sempurna," jawab Bagaskara. "Dia sangat bersemangat. Kupikir dia akan menjadi yang terbaik di kelasnya dalam waktu singkat." Dia mengangguk, tidak heran mendengarnya. Ia telah mengenal Melati selama 3 bulan terakhir dan melihat sendiri kecerdasan dan ketangguhan gadis kecil itu. "Dan bagaimana kabar Hapsari?" Senyum Bagaskara memudar. "Stabil, tapi tidak ada perbaikan. Dia masih membutuhkan donor ginjal." Dia mengangguk perlahan menggendong Galih yang mulai tertidur di bahunya. "Aku sudah memikirkan tentang apa yang kita bicarakan kemarin," katanya setelah jeda panjang. "Dan?" tanya Bagaskara, mengikuti dia masuk ke dalam rumah. "Aku akan melakukan tes kecocokan donor," kata dia mantap. "Jika kamu bersedia melakukannya, aku juga bersedia." Bagaskara berhenti,
menatap mantan istrinya dengan tatapan tidak percaya. "Kamu yakin ini bukan keputusan kecil dia?" "Aku yakin," jawab dia dengan senyum kecil. "Melati telah menyelamatkan putra kita. Jika aku bisa menyelamatkan ibunya, itu adalah hal terkecil yang bisa kulakukan." Keputusan dia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Dalam 3 bulan terakhir, ia telah mengalami transformasi sendiri. Setelah kembali ke Jakarta untuk melihat Galih, ia berencana tinggal hanya beberapa minggu. Namun, melihat perubahan pada Bagaskara dan terutama mengenal Melati dan Hapsari telah mengubah perspektifnya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dia tidak kembali menjadi istri Bagaskara, luka dari perpisahan mereka terlalu dalam untuk diperbaiki sepenuhnya. Namun mereka menemukan keseimbangan baru sebagai orang tua Galih. Dia menyewa apartemen tidak jauh dari rumah Bagaskara dan mereka berbagi pengasuhan Galih. Ia juga mendapatkan posisi sebagai konsultan di Jakarta yang memungkinkannya tetap menggunakan keahliannya tanpa harus mengorbankan waktu bersama putranya. "Bagaimana proyek barumu?" tanya Bagaskara menyerahkan secangkir teh pada dia setelah mereka membaringkan Galih untuk tidur siang. "Berjalan lancar," jawab dia. "Yayasan Melati akan siap diluncurkan bulan depan. Kami sudah mengidentifikasi 10 anak jalanan pertama yang akan mendapatkan beasiswa pendidikan penuh." Yayasan Melati adalah ide dia, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu anak-anak jalanan Jakarta mendapatkan akses pendidikan dan perawatan kesehatan. Terinspirasi oleh Melati, dia memutuskan untuk menggunakan keahlian manajemen dan koneksinya untuk sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar mengejar keuntungan korporasi. "Bagaskara Group akan menjadi donor pertama dan terbesar," kata Bagaskara. "Dewan direksi sudah menyetujui proposal pendanaannya kemarin." "Kamu juga berubah," komentar dia menatap mantan suaminya dengan senyum kecil. "Dulu kamu tidak akan pernah menyetujui pemborosan dana perusahaan untuk kegiatan amal." Bagaskara tertawa kecil. "Dulu aku juga tidak pernah berpikir akan menawarkan ginjalku untuk orang yang baru ku kenal beberapa bulan." Obrolan mereka terhenti ketika telepon Bagaskara berdering. Ia melirik layarnya dan segera menjawab. "Halo, Dr. Surya." Dia memperhatikan ekspresi Bagaskara berubah drastis selama percakapan itu. Dari serius menjadi terkejut, lalu menjadi sesuatu yang tampak seperti campuran ketidakpercayaan dan harapan. "Ada apa?" tanya dia segera setelah Bagaskara menutup telepon. "Mereka menemukan donor yang cocok untuk Hapsari," jawab Bagaskara. Suaranya nyaris berbisik. "Seseorang yang baru saja meninggal karena kecelakaan dan telah menyatakan kesediaan untuk mendonorkan organnya." "Itu kabar baik," seru dia. "Ya, tapi waktunya sangat mendesak. Operasi harus dilakukan dalam 24 jam. Aku harus segera menghubungi Hapsari dan mengatur segalanya." Dalam beberapa jam berikutnya, segala sesuatu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hapsari dibawa ke rumah sakit Medika, berbagai tes pra-operasi dilakukan, dan tim dokter bedah terbaik dikerahkan. Melati yang dijemput lebih awal dari sekolah, duduk di ruang tunggu dengan wajah tegang namun penuh harapan. "Apa ibuku akan baik-baik saja?" tanyanya pada Bagaskara yang duduk di sampingnya. "Dr. Surya adalah yang terbaik," jawab Bagaskara, menggenggam tangan kecil Melati. "Ibumu dalam tangan yang tepat." Melati mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Jika ibuku sembuh, apa kami masih bisa tinggal di rumah yang paman berikan?" "Tentu saja," jawab Bagaskara terkejut dengan pertanyaan itu. "Itu rumah kalian sekarang. Tapi, jika ibuku sembuh, dia bisa bekerja lagi. Kami tidak perlu bantuan paman lagi." Bagaskara menatap Melati dengan lembut, menyadari kekhawatiran di balik kata-katanya. Melati takut kehilangan hubungan mereka jika ibunya sembuh dan mereka tidak lagi membutuhkan bantuan Bagaskara. "Melati," kata Bagaskara serius, "kamu dan ibumu bukan hanya orang yang kubantu. Kalian adalah keluargaku sekarang. Apa kamu tahu apa artinya itu?" Melati menggeleng menatapnya dengan mata besar penuh tanya. "Artinya, kita akan selalu ada untuk satu sama lain, tidak peduli apa yang terjadi. Keluarga bukan hanya tentang darah, Melati. Keluarga adalah tentang pilihan. Pilihan untuk saling menyayangi dan mendukung."
Seperti kamu dan Tante Dia, tanya Melati. Kalian tidak tinggal bersama, tapi kalian masih keluarga untuk Galih. Bagaskara tersenyum. Tepat sekali. Terkadang keluarga yang kita pilih bisa sama kuatnya, bahkan lebih kuat dari keluarga yang kita lahirkan di dalamnya. Operasi transplantasi ginjal Hapsari berlangsung selama 6 jam. Melati tertidur di pangkuan Dia, sementara Bagaskara mondar-mandir di ruang tunggu dengan gelisah. Akhirnya, Dr. Surya muncul dengan wajah lelah namun puas. Operasinya berhasil, katanya. Ginjal baru berfungsi dengan baik, dan tubuh Ibu Hapsari menerimanya tanpa komplikasi sejauh ini. Kabar baik itu membawa perasaan lega yang luar biasa. Melati, yang terbangun mendengar kabar tersebut, menangis bahagia dalam pelukan Bagaskara. "Kapan aku bisa melihat ibuku?" tanyanya. "Besok pagi," jawab Dr. Surya. "Dia perlu istirahat malam ini, tapi kamu bisa melihatnya sebentar melalui jendela ruang pemulihan." Dan begitulah, Melati berdiri di depan jendela kaca, menatap ibunya yang terbaring di tempat tidur rumah sakit, terhubung dengan berbagai selang dan monitor, namun wajahnya tampak damai. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada harapan nyata untuk masa depan yang lebih baik. "Kamu akan tinggal dengan kami malam ini," kata Dia menggenggam tangan Melati. "Kita akan memasak bersama, dan besok pagi kita akan kembali untuk melihat ibumu." 5 bulan kemudian, pada hari ulang tahun Melati yang ke-7, halaman belakang rumah Bagaskara di Menteng dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Hapsari, yang kini telah pulih sepenuhnya dan mulai bekerja sebagai asisten administrasi di kantor Bagaskara Group, tersenyum melihat putrinya meniup lilin di atas kue ulang tahun besar. "Buat permohonan," seru Galih, yang kini berusia 15 bulan dan sudah bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Melati adalah kata favoritnya, meskipun ia mengucapkannya sebagai Meya. Melati menutup matanya, berpikir sejenak, lalu meniup semua lilin dengan satu tiupan kuat. Semua bertepuk tangan dan bersorak gembira. "Apa permohonanmu?" tanya Dia, yang kini menjadi sosok seperti bibi bagi Melati. "Tidak boleh dibilang, nanti tidak terkabul," jawab Melati dengan bijak, membuat semua orang tertawa. Pesta itu sederhana namun penuh kehangatan. Ada beberapa teman sekolah Melati, beberapa tetangga, dan tentu saja keluarga barunya. Bagaskara, Galih, Dia, dan ibunya Hapsari. Bima juga hadir bersama dengan beberapa karyawan Bagaskara Group yang telah mengenal dan menyayangi Melati. Setelah pesta, saat semua tamu telah pulang dan Galih sudah tertidur pulas, Melati duduk di teras belakang rumah, menatap langit malam Jakarta yang jarang terlihat berbintang karena polusi. Bagaskara duduk di sampingnya, menyodorkan secangkir coklat panas. "Hari yang menyenangkan?" "Terbaik," jawab Melati dengan senyum lebar. "Terima kasih, Paman." "Terima kasih kembali, putri kecil." Mereka duduk dalam keheningan nyaman selama beberapa saat, menikmati malam yang tenang. "Paman," kata Melati akhirnya, "aku ingin memberitahu Paman apa permohonanku tadi." "Oh, aku pikir tidak boleh diberitahu." "Aku rasa yang ini boleh," kata Melati dengan serius. "Aku berharap kita bisa tetap menjadi keluarga selamanya." Kata-kata itu menusuk hati Bagaskara, membuatnya merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Kita akan selalu menjadi keluarga, Melati. Aku berjanji. Bahkan ketika aku dan ibu pindah ke rumah kami sendiri minggu depan, bahkan saat itu," tegas Bagaskara, "jarak tidak akan mengubah apa yang kita miliki di sini." Ia menunjuk ke hatinya. Melati mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu. Aku pikir takdir membawaku untuk menemukan Galih di mobil itu hari itu. Bukan hanya untuk menyelamatkannya, tapi juga untuk membawa kita semua bersama." Bagaskara tertegun mendengar kebijaksanaan dari gadis kecil itu. "Aku pikir kamu benar, Melati. Terkadang kesalahan terbesar bisa membawa berkah terbesar jika kita cukup bijak untuk melihatnya." Melati menyandarkan kepalanya di bahu Bagaskara dan mereka berdua menatap langit malam dalam keheningan penuh syukur. Di dalam rumah, Hapsari dan Dia sedang membereskan sisa-sisa pesta, berbicara dan tertawa seperti teman lama.
Galih tertidur pulas di kamarnya, merasa aman dan dicintai. Dari sebuah kesalahan fatal yang hampir berujung tragedi, lahirlah sebuah keluarga baru, tidak diikat oleh darah, tetapi oleh pilihan untuk saling menyayangi dan mendukung. Dan mungkin, pikir Bagaskara saat merangkul Melati, itulah ikatan terkuat dari semuanya. Kadang-kadang bisik Bagaskara, keluarga terbaik adalah yang kita pilih sendiri. Melati mengangguk dan tersenyum, tahu bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia, dalam hati seorang pria yang pernah kehilangan arah, seorang bayi yang hampir kehilangan kesempatannya, dan seorang wanita yang menemukan tujuan hidupnya kembali. Bersama, mereka bukan hanya bertahan, mereka berkembang membentuk ikatan yang tidak akan pernah putus oleh waktu atau keadaan. Dan di bawah langit Jakarta yang perlahan menampakkan beberapa bintang redup, mereka semua tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan indah sebagai keluarga pilihan.